Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di PPT, di PowerPoint udah Ibu jelaskan juga materi tentang bilangan berpangkat bilangan bulat. Di sini Ibu mengulang sedikit tentang bilangan berpangkat ya. Jadi bilangan berpangkat A pangkat N ya. Jadi A pangkat N itu dibaca A pangkat N. A pangkat N. A pangkat N. Di sini A-nya itu adalah basisnya. A itu adalah bilangan pokok atau bilangan basisnya. Bilangan pokok atau basis. Sedangkan M-nya itu adalah bilangan berpangkatnya atau eksponen. N-nya itu adalah bilangan berpangkatnya atau eksponen. Berpangkat atau eksponen. Ya, eksponen. Nah, arti dari A pangkat N sendiri itu adalah perkalian berulang dari A. Ya, jadi A pangkat N itu sama juga artinya A dikalikan dengan A dikalikan dengan A dikalikan dengan dan seterusnya ya, kalikan dengan A lagi itu sebanyak N faktor. Ini sebanyak N faktor. Banyak N faktor. Jadi kalau di sini kalau A pangkat 3 itu artinya adalah A dikali dengan A dikali dengan A. Itu A pangkat 3. Bagaimana dengan kalau 2 dipangkatkan dengan 4? 2 pangkat 4 itu artinya 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 4 faktor. Lihat ya, 2 pangkat 4 1 2 ini kan 2 3 4 ada 4 faktor dari 2 nya. Nah 2 pangkat 4 itu berapa? 2 kali 2 4 4 kali 2 8 8 kali 2 adalah 16 ya. Jadi 2 pangkat 4 itu adalah 16. Tolong diingat 2 pangkat 4 ini bukan kesedihan seperti ini ya. 2 pangkat 4 itu bukan 2 dikalikan dengan 4 ya. Jadi bukan 2 dikalikan dengan 4. Tapi 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 faktor yang hasilnya adalah 16. Udah jelas ya. Nah sekarang kita ke pangkat negatif ya, pangkat negatif. A pangkat negatif 1. A pangkat negatif 1 itu artinya adalah 1 per A pangkat 1 atau 1 per A. Jadi A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per A. Sekarang A pangkat negatif 2 itu sama juga, ini pangkat di atas ya, lihat tuh, nah, di atas nih, lihat nih, A pangkat negatif 2 itu sama juga dengan 1 per A pangkat 2. Sekarang 3 pangkat negatif 2 3 pangkat negatif 2 itu sama juga dengan 1 per 3 pangkat 2. 1 per 3 pangkat 2 ya. Sekarang untuk pangkat negatif, karena bagaimana kalau pangkat 0? Jadi kan bilangan bulat itu kan ada bilangan bulat positif tadi udah kan, sekarang bilangan bulat pangkatnya negatif. Nah sekarang pangkatnya yang
0. Jadi A pangkat 0 itu sama dengan 1. Nanti penjelasan mengapa kalau dipangkatkan 0 sama dengan 1 itu nanti pas saat kita mempelajari perkalian bilangan berpangkat itu lebih ke situ ya, lebih jelas nanti. Kalau di sini kalau saya jelaskan nanti takutnya tumpang tindih ya. Jadi ini dulu A pangkat 0 sama dengan 1, perlu diingat itu aja ya. Sekarang yang berikutnya adalah A yang bilangan pecahan dipangkatkan. A per B pangkatkan N itu sama aja dengan AA dipangkatkan N per B dipangkatkan N. Sekarang bagaimana kalau 2 per 5 pangkat 3. 2 per 5 pangkat 3. Ini sama juga artinya dengan 2 pangkat 3 per 5 dipangkatkan 3. 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 5 pangkat 3 sama dengan berapa? 5 dikali 5 25. 25 kali 5 sama dengan 125 ya. Jadi 8 per 125. Saya jelaskan ini karena ada kaitannya, nanti saya mau jelaskan contoh soal yang ada di slide ke-8 ya. Nah, kita bahas contoh soalnya dulu. Ini sengaja saya tidak hapus. Kita bahas contoh soalnya. Tentukan hasil operasi berikut. Ini tidak saya hapus ya. Tentukan hasil operasi berikut. Yang nomor 1 A nya, nomor 1A ya. 5 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 1 ditambah 5 pangkat 0 ya, sama dengan, nah sekarang 5 pangkat 2 berapa? 5 kali 5 25 dikurang 5 pangkat 1 adalah 5. 5 pangkat 0 tadi 1. Jadi A pangkat 0 itu kan 1. 5 pangkat 0 itu adalah 1. 25 kurang 5 20. 20 tambah 1 21 ya. Nih 1A. Sekarang 1B. Contoh 1B. Jadi kalian tinggal catat lagi ya di contoh soalnya. Sekarang contoh 1B, 3 pangkat negatif 1 ditambah 3 pangkat negatif 2. Negatif 2. Kita lihat di sini ya. Nah, nih. 3 pangkat negatif 1 itu kan sama dengan 1 per 3 pangkat 1 atau 1 per 3. Kemudian 3 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Baru kita selesaikan. 1 per 3 tetap 1 per 3. Kemudian 1 per 3 pangkat 2 berarti 1 per 3 pangkat 2 itu 9. 1 per 9. Lihat, ini 1 di atas, ini pembilang, ini penyebutnya. Untuk bisa dijumlahkan pecahan, ini kan udah ya. Syaratnya adalah penyebutnya harus disamakan. Dengan cara apa? Mencari KPK. KPK dari 3 dan 9 adalah 9 ya, saya tulis 9 per 9. Jadi 9 bagi 3 kali 1 adalah 3 tambah 9 bagi 9 1 kali 1 1. Jadi sama dengan 4 per 9. 4 per 9. Itu 1B. Sekarang kita lihat nomor C. 1C nya 2 per 3 dipangkatkan 2 ditambah dengan
2/3 pangkat negatif 1. 2/3 pangkat negatif 1. Ini saya kasih batas ya supaya tidak itu. Nah sekarang lihat 2/3 pangkat negatif 3 pangkat negatif 2/3 pangkat 2. Lihat yang di sini ya. Berarti di sini 2 dipangkatkan 2/3 dipangkatkan 2 ditambah 2/3 pangkat negatif 1, berarti 2 pangkat negatif 1/3 pangkat negatif 1. Biarkan dulu nih ya, 2 pangkat 2/3 pangkat 2. 3 pangkat 2 ya. Ditambah, sekarang lihat 2 pangkat negatif 1 itu kan sama dengan 1/2 kan, turun 2 nya. 3 pangkat negatif 1 sama dengan 1/1/3, jadi naik ke 3 di sini. Saya berikan di bawah sini ya, biar jelas ya. 2 pangkat negatif 1/3 pangkat negatif 1. Ini sama 2 pangkat negatif 1 itu kan sama dengan 1 per yang di atas ya, 1/2 pangkat 1 atau 1/2 per 3 pangkat negatif 1 itu kan 1/3. Nah sekarang kalau pembagian seperti ini kan sama juga dengan 1/2 dibagi dengan 1/3. Sama juga kan dengan 1/2 dikali dengan kebalikan dari 1/3 yaitu 3/1. Jadi 1 kali 3, 3. 2 kali 1 adalah 2 ya. Ini caranya ini ya. Nah, ini 2 nih, yang kedua nih ya. Nah sekarang yang ini baru kita selesaikan. 2 pangkat 2 berapa? 4. 3 pangkat 2 9 ditambah 3/2. Nah tadi sudah dibilangkan bahwa untuk menjumlahkan pecahan atau mengurangkan pecahan harus disamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. KPK dari 9 dengan 2 berapa? 18. Tulis 18 tambah 18, penyebutnya dulu ditulis. Baru 18 bagi 9 2. 2 kali 4 8. Lagi 18 bagi 2 9. 9 kali 3 6. 8 tambah 6 adalah 14 per 18. Dah, enggak usah disamakan dulu penyebutnya. Enggak usah disederhanakan. Itu saja 14 per 18. Ada keliruan tadi ini 18 bagi 2 9. Oh ini maaf ya, ini 27 ditambah 8 35 ya, 35 per 18. Sudah jelas? Satu soal lagi, nomor D ini saya hapus ya. Nomor D agak banyak ya. Negatif 3 pangkat 2 ditambah negatif 3 pangkat 3 ditambah negatif 3 pangkat negatif 1. Negatif 3 pangkat negatif 1. Sekarang ini dulu yang negatif 3 pangkat 2.
Artinya negatif 3 pangkat 2 itu artinya adalah negatif 3 dikali negatif 3. Ya, ini ditambah negatif 3 pangkat 3 itu artinya negatif 3 dikali negatif 3 kali negatif 3 kali lagi dengan negatif 3 kali lagi dengan negatif 3, kemudian ditambah negatif 3 pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per negatif 3. Nah, sekarang ini negatif 3 kali negatif 3 sama dengan 9. Ya, negatif kali negatif kan positif kan, ditambah negatif 3 kali negatif 3 9. 9 kali negatif 3 negatif 27. Ditambah atau langsung ditambah kalikan dengan negatif kan, hasilnya adalah negatif, jadi kurang 1 per 3. Kita selesaikan dulu. 9 tambah negatif 27 sama dengan negatif 18 ditambah dikurang dengan 1 per 3. Nah, ini ya caranya saya kalau seperti ini ya, bentuknya seperti ini boleh ditulis sebagai negatif 18 per 1 dikurang 1 per 3 ya. Nah, sekarang KPK dari negatif 1 dengan KPK dari 1 dengan 3 adalah 3 kan? Berarti penyebutnya ditulis 3 kurang 3. Ini tanda nanti negatif, nanti kita tulis 3 bagi 1 adalah 3. 3 kali 18 kali negatif 18 berarti negatif 54. Yang ini tetap kan 1 kan? Jadi negatif 54 per 3 kurang 1 per 3 sama dengan negatif 55 per 3. Nah, nggak usah disederhanakan, nggak usah jadi campuran, biarkan aja gitu ya. Ini untuk penjelasan contoh pertama ya.